Jadi memang ada apa namanya? Ada keutamaan-keutamaan tertentu. Ya, misalkan buat orang Tijaniyah salawat Fatih memang itu utama. Buat orang Qadiriyah Kamilah ya utama gitu. Buat orang Saziliyah Dalailul Khairat ya paling utama. Semua punya salawat-salawat unggulan. Semuanya bagus. Sehingga dari sinilah kita bisa ambil pijakan bahwa semua salawat itu bagus. Semua salawat bagus, gak ada yang jelek. Afdolnya itu karena dia ada di jaringan itu atau namanya ada di sanad itu yang bikin afdol. Siapa yang punya sanad kepada Qadiriyah, ya dia ada afdol. Siapa yang punya sanad kepada Tijaniyah, dia itu yang paling afdol. Siapa yang punya sanad kepada Saziliyah, ya itulah Dalailul Khairat itu afdol. Jadi yang bikin afdol itu dari mana dia mendapatkan. Tapi pada umumnya secara segat atau secara umum dari hadis ini semua sholawat itu bagus. Mau bentuk syair, mau bentuk prosa, mau bentuk apa saja, ya bait-bait itu semua bagus. Kita dari sini kita ambil ibrahnya bahwa nggak boleh kita fanatik karena banyak sekali sholawat. Dalailul Khairat aja 1000 macam. Satu kitab Dalailul Khairat 1000 macam sholawat. Waduh macam-macam. Ya tibil polo gitu kan yang lagi booming sekarang gitu kan. Ya bagus itu bagus. Atau misalkan Kamila dengan berbagai macam namanya, Naria, Kamila, ya Fatih dengan berbagai macam namanya. Ya karena namanya juga banyak. Ya, punya nama banyak juga ya. Baik, kita sudah mafhum ini hadis yang pertama. Jadi di sini jaminan Allah kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, salawat apa saja. Gitu. Tidak ada spesialisasi dari hadis ini, kudu salawat A, kudu salawat B. Bahkan termasuk Ibrahimiyah juga. Enggak? Yang penting pokoknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya seminim-minimnya itu. Dan kalau ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad atau dipersingkat wa ala ali. Nah sekarang hadis yang kedua ini tentang, kalau tadi itu jaminan balasan, kalau hadis kedua ini tentang kuantitas, motivasi untuk memperbanyak sholawat. Hadis kedua dan hadis ketiga ini motivasi untuk memperbanyak sholawat. Yang memotivasi langsung dari Nabi. Yang kedua, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, aulan nasibi. Aula paling utama-utamanya, annas itu manusia. Aula itu paling utama-utamanya manusia. Bi ya, di sisiku atau ya, di sampingku atau bagiku, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Siapa itu orang yang paling utama-utamanya? Aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak mereka itu bersolawat kepada. Nah ini satu jalan untuk bisa kita mendapatkan posisi makom ya yang sudah dijanjikan nanti di hari kiamat. Salah satunya ya, diantaranya adalah orang yang dengan thariqah atau cara memperbanyak salawat. Dan ini udah ada jaminannya. Ini jaminan.
dari Rasulullah. Paling utama-utamanya orang manusia nanti di hari kiamat di sisiku itu yang paling banyak salawat. Ada yang menafsirkan membaca, ada yang menafsirkan sebenarnya kiprah, langkah, perilaku, kelakuan ketika sesuai dengan Nabi, walaupun dia tidak membaca lafaz salawatnya, tapi semua actionnya itu merupakan tuntunan Nabi, hakikatnya dia juga salawat gitu. Jadi ada yang menafsirkan lafziyah, artinya ucapan wirid. Ada yang menafsirkan ya, semua tingkah laku, kiprah, langkah, ya hakikatnya dia itu mencontoh Nabi lah gitu ya. Itu pun sama, berarti dia banyak bersalawat. Nah, karena hakikatnya dia udah langsung aplikatif. Nah, kalau yang hanya mengulang-ulang itu sifatnya duplikatif dan ritual duplikatif. Ya. Tapi kalau sudah diamalkan itu sudah aplikatif ya, dari yang punya salawat itu sendiri. Apalagi aplikatifnya ya, ritual duplikatifnya juga dikerjakan. Nah, itu lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Karena kan kita sudah maklum bahwa dari bangun tidur sampai tidur lagi kan semua itu kan udah diatur. Ya kan? Udah diatur kan? Dari tidur sampai bangun tidur itu sudah diatur. Ya, sehingga orang yang ngamalin misalkan bangun tidur baca doa, ya itu udah hakikatnya kan bersalawat kepada Nabi. Karena dia tiada lain bisa melakukan itu ya kecuali hanya melalui mengikuti Rasulullah. Nah itu seperti itu. Nah kalau berkaitan misalkan ditanya berapa banyak sih, banyak kategori, banyak istilah, banyak di sini berapa sih kalau berdasarkan bilangan ritual apa namanya duplikatif. Kenapa saya istilahkan duplikatif? Karena ini Imam Ghazali yang bilang wirid itu duplikatif, tapi pikir itu inovatif. Nah itu Imam Ghazali dia punya istilah. Kalau wirid itu duplikatif. Karena kan ulang-ulang kan? La ilaha illallah. La, diulang-ulang gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Duplikatif. Walaupun memang tetap itu benar dan ada ganjaran jaminan pahalanya. Ya, tapi Imam Ghazali dia punya cara pandang, ada amal itu yang ritual duplikatif, ada yang aktual inovatif. Nah, ya, aktual inovatif. Itu yang disebut namanya ahlul fikr. Orang yang ahli fikir, kan inovatif kalau ahli fikir. Sehingga makanya kalau para ulama ar-rasikhin atau ar-rasikhun, ulama-ulama yang mendalam itu dia kadang-kadang tadarus Al-Quran itu bukan banyak yang dibaca, tapi beberapa ayat, namun makna yang didapatkan itu supaya lebih banyak. Satu ayat ya, tapi bisa berbagai meraih berbagai macam ilmu. Nah, jadi ada yang ngejar target banyak bacaan, ada yang ya lebih kepada pendalaman. Nah, itu namanya aktual inovatif. Ya, inovatif kan selalu baru kan, selalu baru kalau inovatif. Karena memang kita kan ditantang, ilmu Quran sendiri itu kan menantang. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na. Nah, itu kan makanya kita motif supaya itu ada nempel di lisan itu supaya jadi pancingan gitu kan. Supaya kita bukan hanya ahli ritual duplikatif, tapi juga kita menjadi terpancing menjadi aktual inovatif. Ayatnya jelas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Tantangan. Kalaupun ditambah 7 samudra lagi enggak akan habis ilmu. Ya, dan itu dirasakan oleh semua para ulama ya yang alim billah apalagi. Ya. Sehingga setiap kali baca Al-Qur'an berbeda, mendapatkan ilmu yang berbeda lagi, nambah lagi dengan berbagai macam ya segi. Karena
Ilmu Allah itu ya begitulah tantangannya. Artinya Allah menantang. Allah menantang. Karena memang makna tadarus itu sendiri kan apa tadarus itu? Tadarus itu apa makna? Ya akhina Rahman, apa makna tadarus? Tadarus itu artinya lecak. Lecak. Kubet lagi, ulang lagi, kubet lagi. Maksudnya di kebet itu supaya benar-benar didapatkan apa namanya intisari atau makna atau ilmu. Nah kalau tilawah itu tilawah kan. Maka dalam penerapan pun sebenarnya kurang tepat kalau istilah Ramadan itu yuk kita tadarusan. Sementara prakteknya tilawah. Iya kan? Kalau tadarus itu ya dibaca, dimaknai ya secara tahlili ataupun maudhu'i, kemudian diambil pemahaman, lalu diambil kesimpulan untuk supaya dijadikan pegangan dalam kehidupan dan diamalkan. Itu tadarus. Sehingga kata para sahabat, makanya tadarusnya para sahabat, kami tidak akan melampaui 10 ayat sebelum kami pahami dan kami amal. Itu tadarusnya para sahabat kan gitu. 10 ayat tuh tadarus. Sebelum kami pahami dan kami amalkan, kami tidak akan melampaui ayat itu. Kalau kita kan beda ya. Gitu. Malah ngebut. Waduh. Ya. Itu tilawah ya, banyaknya tilawah. Baik. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum. Tadi sampai di mana itu? Ya. Seberapa banyak sih? Nah ini jawabannya dijawab oleh Al-Hafidh Al-Imam As-Sakhawi. Al-Hafidh Al-Imam atau Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. Yang masuk kategori banyak di sini ya. Itu sudah masuk banyak kalau bersolawat likulli yaum salasumiyah 300. Baru masuk kategori banyak 300 kali. Sehari semalam 300 kali. Kalau di bawah ini nggak masuk banyak. Menurut saya Ya. Menurut saya Al-Hafidh As-Sakhawi. Al-Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. As-Sakhawi pakai kha ya. Imam As-Sakhawi. Sakhawi. Jadi ini banyaknya itu 300. Baru termasuk banyak. Kategori banyak. Sehingga masuk kategori aksaruhum di sini. Banyak, ini kan ada banyak. Ini kan banyak ini kan kita nggak tahu. Kita dapat jawaban dari ulama ya ahli hadis dan ulama alim billah, orang alim ya Imam Al-Hafidh As-Sakhawi ini ya, dia memberikan penjelasan 300 itu baru masuk kategori banyak. Kalau kurang 300 dikit. Nah, kan gitu. Tinggal kita ada terserah ada. Artinya kalau kita bisa sehari 300 insya ya bisa dicicil. Bisa masuk di hadis ini. Gitu. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salat. Itu masuk di hadis ini. Caranya ya tinggal apakah sekaligus. Nah, lalu bi ayyi syiqatin dengan segat apa ya? Itu tadi jawabannya di hadis yang pertama. Dengan segat apa saja? Ya. Walaupun segat atau redaksi, segat itu redaksi yang paling singkat. Ada redaksi singkat itu salawat hidir namanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu segat salawat hidir. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cepat ya, cepat. Itu cepat itu. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad masih masuk. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad masih masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya lebih bagus karena ada tambahan. Harus ada lafaz Allah dan ada lafaz sholli atau sholla. Kalau sholla itu kan berarti kan pakai fi'il madhi dulu. Sallallahu ala Muhammad. Tetap ada sholla atau sholli, ada Allah dan ada Muhammad. Nggak bisa kalau Muhammad nggak bisa itu bukan salawat. Jadi harus tiga Muhammad itu. Jadi harus tiga, itu tiga variabel. Allah, sholla atau sholli sama maf'ulnya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan lengkap baru disebut itu variabel itu dinamakan selawat. Tapi kalau
Muhammad, nggak masuk. Nah ini coba kita ya mengamalkan hadis ini kalau memang kita mau masuk di aulan nasi biyaumal qiyamah. Mau ijazah gak ijazah juga ini mah sudah instruksi umum. Gitu, instruksi umum. Nah kalau yang masalah ijazah dalam thariqah itu dia sholawatnya ditentukan, kemudian jumlahnya ditentukan, kemudian waktunya ditentukan, caranya ditentukan, bahkan lebih ketat. Tapi kalau kita mau ambil jalur yang umum itu lebih fleksibel. Gitu kan. Seandainya misalkan kita mau seminggu ini pakai selawat kamilah. Seminggu besok mau selawatnya selawat tibil qulub. Atau seminggu besok selawatnya selawat Abdul Qadir Jailani, minggu besok selawatnya selawat Fatih, terserah. Enggak ada ikatan. Gitu kan. Tetapi tetap konteksnya mengamalkan hadis ini. Jadi ada dorongan karena memang ini motivasi dari Nabi masuk dalam kategori aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholat. Itu kalau dari sisi ritual duplikatif, gitu kan? Ritual duplikatif. Karena memang kayaknya kita cuma hanya masuk di jalur itu. Kalau untuk aktual aplikatif kita kayaknya masih berat. Aktual aplikatif karena masih baur banyak, sering lihat TV, sering lihat medsos masih berat. Aktual aplikatif sekarang ini ya dosa di mana-mana. Jadi ya aktual aplikatifnya pun tetap kita lakukan semampunya, namun tetap diimbangi dengan ritual duplikatif. Nah, ritual duplikatif. Jadi ritual itu artinya kan ngamal dengan ada bacaan yang sifatnya diulang-ulang. Duplikat itu kan diulang-ulang. Ritual duplikatif. Sebenarnya sholat juga kan ritual duplikatif. Sholat itu kan ritual. Ritual itu adalah satu perbuatan yang merupakan dilakukan seorang hamba ditujukan kepada Tuhan atau ditujukan kepada yang diyakininya. Ritual. Terus duplikatif, berulang-ulang. Ini bagian daripada motivasi dari Nabi kalau memang orang mau masuk kategori aulan nas di yaumul qiyamah. Tinggal caranya lebih bebas juga. Kalau kita sudah dapat kata kunci tadi dari Imam Al-Habib As-Sakhawi 300, apakah misalkan tengah malam langsung 300 labasan? Ataukah misalkan habis subuh 100, habis asar 100, kemudian kalau sholat malam 100 bisa. Jadi itu. Nah, cuman kan masalahnya yang lebih sulit itu kan istiqomahnya. Bukan cuma seminggu 2 minggu. Gitu. Nah, dalam dunia thariqah itu ya sebenarnya yang dihantam atau yang ditarget istiqomahnya. Kalau orang sudah janji dari hidup sampai mati nggak boleh ditinggal, dan kalau ditinggal dia waturida waluina malah akan terus terdampar. Ibaratnya akan kena neraka lah ibaratnya gitu. Walat. Karena dia dijanji. Saya berjanji akan mengamalkan ini dari hidup sampai mati. Itu janji. Jadi wajib baiknya. Gitu kalau orang dunia thariqah itu. Jadi wajib. Jadi kalau dia nggak lakukan itu jadi dosa. Kalau ini kan jalur umum nggak dosa. Nah, ini kan terserah. Kalau memang misalkan mau bisa, ya alhamdulillah. Seandainya kita mau jalur ibaratnya jalan protokol biasa. Nah, kalau tadi kan dia jalur yang pakai etol, harus nempel dulu, iya kan? Nempel, nggak boleh mundur ya, harus maju terus. Kalau mundur malah kena diderek kan. Bahkan berhenti pun harus bayar lagi, derek, ya kan? Pokoknya tempel udah masuk, maju, nggak bisa namanya. Bahkan berhenti pun nggak boleh. Berhenti sejenak bisa, itu di jalan tol 5 menit. Jalan tol itu kan kalau berhenti lebih dari 5 menit langsung disamperin sama petugas. Jadi ada apa gitu. Ya, itulah kira-kira sebagai analogi tamsilnya gitu. Kalau dunia thariqah kalau sudah
salaman, kalau berhenti udah bahaya. Itu aja resikonya kalau di dunia thariqah. Dan kalau dia namanya berhenti terus namanya nggak lapor sama itu tetap akan ketahuan dari kiprah kehidupannya dan terancam di situ konsekuensinya suul khatimah. Suul khatimah. Makanya resikonya gede. Ya sembarang juga sebenarnya masuk thariqah. Konsekuensi ke suul khatimah makanya dia udah janji. Jadi ya sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Dan itu pada dasarnya kan memang nggak dipaksa. Ini kan dalam rangka apa? Dalam rangka orang berthariqah itu dalam rangka menjual hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya. Sehingga itu masuk di ayat surah At-Taubah ayat 100 itu. Ya, siapa orang yang menjual hawa nafsunya, kami akan bayar dengan balasan surga. Innallaha yashtara bil mu'minina. Nah, dan gitu kan. Amwalihim wa anfusihim dan seterusnya. Jadi jual. Itulah makanya diistilahkannya dengan BA. Buy on itu kan jual. Menjual. BA itu kan jual. Kita jual nih. Kalau itu istilahkan bahasa bebasnya kita ngejual nafsu dibayar pakai wiridan. Ya, saya kira ini juga banyak bagi para pengamal thariqah pun banyak yang sebenarnya belum begitu mumpuni gitu kan dalam pemahaman ini. Jadi ngeri juga. Karena targetnya adalah istiqomah, bukan karomah. Gitu. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Athaillah, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Orang kalau sudah bisa istiqomah dalam melakukan suatu amaliyah ibadah, itu lebih hebat daripada orang yang punya 1000 karomah. Gitu. Karena apa? Karena orang karomah itu mirip-mirip dengan sihir. Karomah itu bisa didapatkan tanpa istiqomah. Orang itu bisa dapat karomah tanpa dapat istiqomah. Tapi orang yang sudah bisa istiqomah, walaupun nggak punya karomah, itu lebih hebat dari yang punya 1000 karomah. Ada siapa saja? Al-Imam ya Siapa dari siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang Magnum Opus. Apa Magnum Opus? Magnum Opus itu apa itu? Dalam istilah akademik mahakarya. Magnum Opus itu mahakaryanya namanya Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau Imam Ghazali kan Magnum Opusnya Ihya Magnum Opus. Istilah seperti itu, istilah Yunani. Tapi nggak apa-apa. Jadi artinya kita jangan pekelek, walaupun orang kopongan jangan pekelek istilah. Orang serebetan jangan pakai istilah orang berdasian kan gitu. Sambil nanya boleh saja nih. Ya nggak apa-apa. Gimana? Thariqah sejak kapan sudah ada? Pada hakikatnya sejak zaman Nabi itu sudah ada. Gitu kan. Pada zaman Nabi itu sudah ada. Artinya cuman Nabi langsung secara tanpa legal tanpa legal label, tanpa label. Contohnya begini. Ketika ada perseteruan antara Umar dengan Abu Bakar, contoh kecil. Ya. Umar witirnya tengah malam, bangun tidur. Gitu kan? Abu Bakar justru witirnya sebelum tidur. Bis Isya, Ba'diyah, Isya, Ba'diyah langsung witir. Sehingga terjadi perdebatan. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kamu ini selalu menyelisihi aku terus nih. Gitu kan. Nah, akhirnya kan dua-duanya akan menghadap. Akhirnya ya, kata Nabi, Umar dia tekad kuat tekadnya, azam. Kuatnya tekadnya lebih kuat. Tekad kuat bahwa dia besar gede hati, bisa kuat bangun malam. Silahkan lanjutkan. Abu Bakar kuat, sangat hati-hati, gitu kan. Sehingga makanya witirnya daripada kelewat mendingan di depan. Kuat. Abu Bakar kuat itu ada lebih sangat hati-hati.
sangat hati-hati. Makanya ada istilah ihtiyat, ya, kehati-hatian. Abu Bakar sangat kehati-hatiannya sangat tinggi. Umar tekadnya sangat kuat. Jadi dua-duanya itu torikoh. Itu torikoh. Itu salah satu torikoh jalan. Jalannya Abu Bakar ya, makanya witirnya awalan. Jalannya Umar witirnya tidur dulu. ya di akhir malam. Gitu. Secara embrio gitu ya. Itu di zaman Nabi sudah ada. Gitu. Zaman Nabi sudah ada. Walhasil berarti Abu Bakar juga benar dan itu dilegalkan oleh Nabi. Artinya seandainya ada orang yang mau ngikutin para sahabat lain atau para tabi'ina lain yang mau ngikutin cara Abu Bakar, berarti bisa kita istilahkan dia ala tariqati Abu Bakr. Gitu. Ya, witruhu ala tariqati Abi Bakr. Wal akhar witruhu ala tariqati Umar. Gitu. Adapun yang lainnya witir dengan cara tariqahnya atau caranya Sayyidina Umar. Itu embrionya sudah ada. Embrio. Nah, itu hakikatnya dari zaman Rasulullah sudah ada. Ya, karena tariqah itu sendiri adalah jalan. Ya. Jalan dalam rangka untuk bisa sampai meraih ridha Allah. Itu kan sebenarnya orientasinya waktu itu. Ya. Jalan untuk bisa meraih ridha Allah. Selagi yang disebut tariqah mutabarar itu selagi ya dia berasaskan Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran wa Sunnah. Jadi kalau nggak ada orientasi untuk meraih limardatillah ya bukan tariqah. Segitu aja sudah beda, iya kan? Sudah beda. Ya, ala tariqati Abi Bakr wal akhar ala tariqati Umar. Sudah beda. Sehingga dua-duanya ya dilegalkan oleh Rasulullah. Hanya saja nggak dilabelkan atau nggak dibuat istilahnya ya itu ya. Ini buat istilah tariqah Abu Bakar, tapi hanya dalam istilah uraian saja. Oke. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Baik. Jadi ini motivasi tadi yang pertama bi ayyi siqatin kana, ya, singkat apa saja. Yang kedua di sini motivasi dari Nabi ya untuk memperbanyak dan itu merupakan bagian daripada kabar gembira orang yang banyak salawat dengan dua pemahaman tadi itu ya. Bisa dengan tadi yang dua itu ritual duplikatif, aktual inovatif. Aktual inovatif. Ada lagi satu lagi sebenarnya aksarun, orang yang banyak bersalawat itu orang yang memang banyak ya menguasai hadis-hadisnya. Dari mana logikanya? Orang yang memang menguasai hadis Nabi karena sebelum menyebut matan hadis pasti dia nyebut nama. Situ. Iya kan? Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti baca salawat dulu dia. Gitu. Jadi itu sudah termasuk. Maka dari sini sebenarnya para min ahlil hadis, para orang-orang muhaddisin, apalagi para al-kuffar, para al-hafiz, para imamul hadis, dia udah masuk di hadis ini. Aulan nas, ya. Karena dia para penyangga hadis-hadis Nabi. Ya termasuk para pengkajinya ya, mudah-mudahan kita masuk juga ini. Kaji ini kan lebih dari 1000 ini. Kan gitu. Ya, lebih dari 1000 hadis. Baik, yang ketiga, ini masih motivasi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Aus bin Aus, dari sahabat Aus bin Aus. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna, sesungguhnya min, di antara, min lil ba'd, di antara afdali ayyamikum, seutama-utamanya hari-hari kalian itu adalah
yaumal jum'ati, hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah oleh kalian alayya kepadaku minas salati fihi, bersolawat fihi pada hari Jumat tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun, disodorkan, ma'rudatun itu disodorkan, alayya kepadaku. Qalu, berkata para sahabat, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu, bagaimana tu'radu akan disodorkan salatuna, salawat kami, alaika kepada anda, wa qad aramta, manakala baginda nanti akan wafat, pupus. Aramta di sini, kalau aramta itu sebenarnya maknanya itu aramta itu hancur, tapi kita tidak artikan hancur, Nabi hancur, artinya pupus, sudah dikubur, Nabi wafat. Qala, atau perawi mengatakan yaqulu balita, sama balita itu dari bila, bila itu apa namanya, musnah, sudah tiada, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan dulu matan hadisnya. Qala, lalu jawab Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah. Dugaan-dugaan para sahabat yang bertanya, Nabi ini sebagaimana layaknya manusia biasa, kan gitu. Manusia biasa, hancur, bulu lantang, tulang-tulangnya, dagingnya hancur. Nah, maka keraguan itu atau asumsi-asumsi perkiraan semacam itu langsung dibantah oleh Rasulullah. Makanya di sini menggunakan kata inna, taukid. Karena taukid itu buat respon buat orang yang memang ada keraguan. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alal ardi, telah mengharamkan 'alal ardi, bagi bumi. Apa yang Allah haramkan bagi bumi? Ajsadal anbiya, jasad-jasad para nabi semua. Jadi di sini bukan hanya Rasulullah, semua para nabi Allah muliakan dengan diutuhkannya jasad-jasadnya walaupun sudah wafat, meninggal dunia atau di dalam wa Abu Daud bi isnadin sahih. Jasad Nabi tetap utuh. Jadi di sini ada di satu sisi memberikan motivasi, di sisi lain memberikan informasi. Mana motivasinya? Aksiru alayya minas sholati fi. Mana informasinya? Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Itulah faedahnya orang kalau rewel. Nah, gitu ya. Jadi apa yang sedikit tadi lebih kritis lah. Iya, faedahnya nanya sehingga ada informasi baru. Coba kalau kalian ditanya. Sebenarnya kan instruksi Nabi itu aja, fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Titik. Iya kan? Itu namanya pesan utamanya kan itu. Kemudian disanggah. Ya, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta. Bagaimana nanti kalau baginda Nabi udah wafat? Cara nyodorinnya gimana? Kan gitu. Ya. Rupanya ada informasi baru, innallaha harrama 'alayya innallaha harrama 'alal ardi harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, jasad-jasad para nabi. Baik. Nah, di sini kita kembali tadi inna min di sini min lil ma'ad. Sebahagian, sesungguhnya min sebagian, ya, hari-hari kalian yang utama gitu. Jadi kalau maknain lebih bahasa kita gitu ya, sesungguhnya sebagian dari hari-hari kalian yang afdol atau yang utama itu adalah hari Jumat. Berarti ada nggak yang afdol yang lain? Ada ya. Hari kalau dalam frekuensi tahun yang paling afdol itu adalah Yaum Arafah. Dalam frekuensi tahun, Yaum Arafah. Ya. Kenapa? Karena di situ memang
hari di mana Allah banyak sekali memberikan ampunan ke seluruh orang-orang yang berkumpul dalam satu himpunan yang disebut namanya pada Arafah, ya kan, yang berhaji. Sehingga Allah di situ memberikan ampunan yang begitu besar, ya, yang datang dari min kulli fajjin amik, berbagai macam pelosok dunia, ya, yang jumlahnya begitu banyak. Itu Yaumul Arafah, hari yang paling utama dalam frekuensi tahunan itu hari Arafah. Kalau dalam frekuensi mingguan, inilah hari Jumat, Yaumul Jum'ah, ya, Yaumul Jum'ah. Hari frekuensi mingguan. Nah, kalau bulan kan jelas. Yang paling utama ya Syahrul Ramadan. Nah, ada itu di berkaitan tentang 3 poin ini, perdebatan antara para sahabat. Salah satunya adalah Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Itu dimuat oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang masyhur kitabnya itu Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Kemudian disyarah oleh Syekhul min Syuyukhina Muhammad Nawawi Al-Jawi Nasaihul Ibad. Karena Nasaihul Ibad itu sebenarnya punya Syekh An-Nawawi, tapi asli matannya punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hajar Al-Asqalani. Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Makanya Nasaihul Ibad ala syarhi Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Sarah, saya lihat itu sarah komentarnya. Jadi perdebatan di situ, ya itu sahabat Ibnu Abbas yang menceritakan. Orang ditanya bulan apa yang paling afdal, jawabnya bulan Ramadan. Hari apa yang paling utama? Hari Jumat. Kemudian bulan dan hari pada dasarnya itu. Di situ ya dalam ingatan saya yang kita garis bawahi, bulan apa yang paling afdal? Bulan Ramadan. Hari apa yang paling afdal? Hari Jumat. Kata Ibnu Abbas, semua orang kalau ditanya ya memang jawabannya begitu. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bulan-bulan apa yang paling afdal? Bukan bulan Ramadan. Bulan di mana kamu bertobat. Ramadan kamu oke. Bener juga ya. Iya. Hari apa yang paling utama? Kata Ali bin Abi Thalib, hari di mana kamu wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam. Juga sih. Gitu ya. Memang canggih tuh Ali bin Abi Thalib. Iya. Terus dikatakan, nah, muari Lailatul Qadar ya kalau namanya lagi nyekek botol enggak ada urusan. Iya. Jadi hari yang paling utama itu adalah hari di mana kamu wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam, alias husnul khatimah, gitu kan. Dan bulan-bulan yang paling utama adalah bulan di mana kamu memang dalam keadaan bertaubat. Ramadan kayak tetap aja kalau tidak taubat, tetap aja, ya, amburadul, gitu. Jadi sehingga apa? Kalau sahabat pada umumnya melihat, kalau kita istilahkan, jawabannya sifatnya subjektif. Gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih kepada objektif. Gitu. Ya, jadi bukan cuma polisi yang punya istilah itu, saya juga bisa. Gitu. Kalau sahabat sebagian besar jawabannya subjektif kan. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib lihatnya objektif. Jadi lebih kepada objektifnya, bukan subjektif. Nah, jadi inilah kita tetap harus kayak istilah lah gitu kalau ya. Jangan kayak orang berdasi gitu kan. Walaupun pakai sorban ya kita kayak ngerti subjektif. Walaupun makanannya oncom juga. Begitu. Nah, kemudian berarti kan di sini sebagian dari hari. Nah, ini hari Jumat ini memang utama ya. Hari Jumat.
Karena memang hari Jumat ini itu ada lagi ya terkata hari Jumat itu ada Ibnu Rajab punya kitab dia Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif lil Imam Ibnu Rajab. Itu dia membahas tentang hari, bulan, ya apa namanya kejadian-kejadian, amalia-amalia, amalan-amalan dan lain sebagainya. Itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sehingga apa namanya hari yang paling afdol memang dalam perspektif Al-Quran ya hari Jumat, dengan dasar tidak ada hari yang disebut dalam Al-Quran kecuali satu. Idza nudiya lis-sholati liyaumil jum'ah. Ya. Adapun yaumus sabat kalaupun disebut itu dalam konteksnya konteks negatif. Konteks apa? Konteks apa namanya? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kena dan babi. Gitu. Buat Bani Israel, konteksnya konteks negatif. Tapi kalau yang konteksnya positif, bahkan konteksnya ibadah. Bahkan ada seruan, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Karena memang dari 7 hari yang disebut spesial itu cuma hari Jumat. Bahkan surahnya pun disebut suratul Jumu'ah. Nah, kemudian di situ analisis Ibnu Rajab juga, bulan yang paling utama adalah ya Ramadan. Ya, dari 12 bulan enggak ada yang disebut di Quran itu. Enggak ada. Apa mulai dari Muharram sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syaban, ya, kemudian Syaban, Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, enggak ada yang disebut. Itu disebut di surat Taubah secara global saja. Ya, yang 12 itu inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran, 12 bulan. Surat Taubah kalau enggak salah ayat 36 itu. 36. Minha arba'atun hurum. Nah, sebagiannya dari yang 12 itu ada 4 bulan haram. Enggak disebut. Dia yang nyebut hadis, tapi Quran enggak nyebut. Kan? Tapi kalau dari ada salah satu dari yang 12 itu, ini menunjukkan memang sangat paling terkemuka dia. Ya, itu di surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi langsung syahrul Ramadan. Kayak tadi yaumul Jumu'ah. Ya. Kalau ini syahrul Ramadan, langsung syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau di surat Al-Jumu'ah yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Baik, fa'aksiru alayya minas sholati fi. Ya, karena memang kenapa memang bahkan di riwayat yang lain Al-Jumu'ah itu memang disebut Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Apa itu Sayyid itu? Penghulunya, penghulu hari, penghulu Jumu'ah. Penghulunya hari. Sehingga di sini terkumpul apa namanya? Kelipatan-kelipatan. Ya, sudah amaliyahnya berlipat tadi itu berapa? Asyron, ya, 1/10. Ditambah lagi harinya juga memang hari yang afdol, sehingga ya lebih berlipat lagi, Jadi kelipatan demi kelipatan, sehingga di situ memang ada lebih kuat taukid dari Nabi, fa'aksiru alayya minas sholati. Perbanyak lagi. Tadi itu hari yang utama ya, untuk memperbanyak sholawat kepada. Oke, karena ini juga sebenarnya memang kita kalau cara cerdas itu kalau kita mau intizarus sholat, intizar waktu sholat atau intizarul muadzin ya fi yaumil jum'ah qoblal qoblal khutbah, itu yang paling cerdas lah ya, atau paling tepat. Ya udah, itu sholawat aja. Kalau Al-Kahfi itu kita makainya malam. Kalau siangnya di subuh. Gitu. Yang kata Imam Asy-Syafi'i itu namanya dia, aku lebih senang baik siang maupun malam baca Kahfi itu. Ya, kalau malam ya malam Jumatnya. Terus kalau siangnya maksudnya ba'da sholatil fajr. Ya kan? Antar intizaru waktu Jum'ah itu bikasrati sholati ala nabi, banyakin sholawat.
Dan itu ya ini kita hadis ini ambil aja berdasarkan pengalaman. Jadi kalau dari jam 11, kalau Johor itu jam 12, itu bisa 2.000. Itu ya udah ya logis lah gitu ya, logis. Dan apa namanya sudah teralami. Yang sangat pendek tadi itu. Bisa 2.000 dalam waktu 1 jam. Bisa 2.000. Lumayan, bisa dapat 2.000. Hitung-hitung apa ngerapel buat seminggu ke depan. Nah, gitu. Kita sudah di situ. Sehari kan 300 kata As-Sakhawi tadi itu ya. Sehari kan 300, berarti 3 kali 7 berapa? 200. Nah iya. Dikasih di sini dikasih. Makanya bagaimana caranya? Di hari Jumat aja rapel. Gitu. Ya, jadi ini solusi. Yang tadi aduh repot gimana nih sehari 300 berat. Ada waktunya rapel. Ya niatkan aja rapel gitu kan buat seminggu ke depan. Gitu. 2.100. Ya udah malamnya misalkan 1.000 atau malamnya 1.100, ntar siangnya 1.100. Cuman apa namanya kita dengan cara ya kita harus siasati datangnya lebih awal. Gitu. Ya, kalau enggak ya digarap di malamnya. Gitu, garap malam. Bisakah begitu? Ya bisa. Bisa. Al-Jum'ah bainal Jum'ah kafaratul lima bain. Antara Jumat dengan satu kan jadi kiparat. Nah, itu kita jadi setoran ya buat 6 hari ke depan langsung ditakdim lah. Gitu ya. Pokoknya di sini kalau kita mau kaitkan antara hadis yang kedua dengan hadis ketiga. Ini solusinya nggak bisa tiap hari. Ya minimal hari Jumatnya. 2.100. Gitu. 2.100. Itu hanya baru pas-pasan gitu ya. Harusnya ya kasih lebih lah. Karena kita kan udah namanya biasanya kan ada apa namanya administrasi lah. Ya 2.500 lah. 2.500. Jangan sampai ngepres buat 2.100. Ya kan. Ya 2.500 lah. Itu butuh waktu paling 1,5 jam kalau pakai sholawat yang pendek. Ya, apalagi yang sholawat yang singkat sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan niat kita imtisal amrillah atau amal amarillah yang menunaikan perintah Allah, ta'ziman li nabi wa takriman li rasul. Mengagungkan nabi, yang memuliakan rasul, itu aja niat sekali. Karena memang tadi udah ada apa namanya? Ada motivasi ya, aulan nas bi yaumil. Kalau tidak tiap hari, walaupun Nabi tadi kan di hari kedua kan nggak ada apa namanya? Nggak ada instruksi kulayau. Tapi di situ ada penekanan aksaruhum. Bukan itu. Aksaruhum. Di hadis ketiganya dikasih solusi minimal seminggu sekali. Untuk mengejar yang aksarnya itu 2.100. Fa inna sholataku ma'rudatun alayya, rupa-rupanya sesungguhnya sholawat kita itu memang disetorkannya seminggu sekali. Memang tiap hari Jumat setorannya. Maka pas lepas setoran aja udah. Kan gitu. Disetorin. Maka ketika lepas hari setoran, jadi kan kalau 2.100 hari Jumat berarti nggak jatuh tempo gitu. Nggak sampai lewat. Nah, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian disodorkan kepadaku. Itu ma'rudatun alayya. Disodorkan kepada. Secara globalnya sodorkan ya pekanan. Jumatan. Ya Rasulullah, bertanya para sahabat, wa kaifa turadu salatuna? Ya. Ini tadi pertanyaan sahabat, bagaimana bisa disodorkannya padahal engkau ketika nanti itu sudah wafat atau sudah pupus ya di dalam kubur atau sudah meninggal. Innallaha harama alal ardi ajsadal anbiya.
terjawab di sini Allah mengharamkan jasad-jasad para Nabi Muhammad, ya para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada, nggak ada yang kalau Nabi udah dijamin ya, nggak ada yang hancur lebur. Nah kalau kita ya para orang-orang soleh bisa nggak itu dapat keutamaan itu? Karamatul aulia, mukjizatul ya, mukjizatul anbiya, karamatul aulia. Mukjizat yang bisa terjadi pada nabi itu memungkinkan juga menjadi karamah para wali-wali Allah. Bisa saja sebagai bukti pemuliaan Allah kepada ya hamba-hambanya. Namun yang action di sini siapa sebenarnya? Yang action siapa? Malaikat apa bumi? Bumi lah yang action. Bumi yang action. Artinya yang aktif itu kan bumi, yang mau makan itu bumi. Bumi yang akan memakan. Dan bumi itu bisa ganas, bisa jinak. Kita kalau lagi masih ada di punggung bumi ini masih dijamin kejinakan bumi. Jadi surah yang kita sudah hafal itu surah dulu. Apa namanya di situ? Apa sih? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asru qawlahum aw ijharu bi innahu alimun bi dzati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini jinak. Ini jinak. Nurut aja kan pasangin keramik nurut. Di plester diem aja. Gitu kan? Nah, apa namanya dipaculin ayo nurut. Dan makan dhalulan. Waladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dhalulan itu jinak. Nurut gitu ya. Jinak gimana sih? Nurut aja. Tapi nanti ada saatnya bumi ini akan ganas. Kapan itu ganas ya? Itu pastinya ya kalau orang sudah ada di perut bumi mulailah ganas. Dan ayat-ayat Allah, ayat kauniyah atau ayat-ayat lewat apa namanya musibah bencana itu seperti yang kita saksikan itu seperti bagaimana ganas waktu di Palu Petobo ini. Wah kayak apa itu? Tanah itu kayak punya mulut. Berarti kan lawan dari jinak itu ganas kan. Nah pakai ditelan. Ya pun kelapa dicaplok, rumah dileg-leg. Apalagi orang. Wah. Itu ketika namanya bumi sudah benar-benar action dia. Kejinakannya lepas kendali dengan izin Allah. Hadis yang keempat, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima anfu. Rogima di sini makna rogima pada asalnya adalah lasiko itu apa ya? Cemberong. Apa cemberong? Hah? Apa cemberong? Mehong. Apa mehong? Ya rogima itu cemberongan hidungnya. Orang kalau hidungnya cemberongan kira-kira gimana? Gila kan? Hidungnya kena pantat dangdang. Iya, gitu. Rogima itu rogima. Hidung rogima itu yang kotor hidungnya, gitu kan? Kalau tangan kotor masih urup lah kerja. Nah kalau orang hidungnya kotor, maknanya ini litahkir, watadzlil, sebagai penghinaan atau apa namanya wal haqarah ya. Ini kinaya anil wal haqarah sebagai metafor, gitu kan? Makna metafora penghinaan sekaligus merendahkan ini orang. Siapa yang rogimaan yang dinilai rendah atau dinilai sangat remeh sekali ini orang. Ya. Rojulin, seorang yang bagaimana, yang dianggap cemberongan itu. Yaitu dzukirtu indahu, namaku disebut, falam yusalli alayya, tapi dia tidak salawat kepada. Dianggap cemberongan, hidung dihinakan,
Ini orang atau bahasa terjemah bebasnya, orang tersebut sebenarnya ya orang hina, orang gak ada harganya di dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dalam pandangan Allah dan Rasul. Ini orang cemberongan. Nah dari sini di hadis yang keempat ini mazhab Maliki mewajibkan selawat kalau ada nama Nabi di sini. Ya, mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i mensunahkan saja dan mazhab yang lain. Ya. Ada lagi yang ibaratnya lebih ya moderatnya, seminimalnya kan walaupun nggak disebut di lisan, tapi dalam hati itu sudah termasuk cemberongan gitu. Gitu ya. Kadang cemberongan. Misalkan shollu ala nabi, kita nggak jawab gitu kan, tapi dalam kita kontak online itu nggak cemberongan, ya nggak cemberongan. Ya, gitu kan. Walaupun dalam hati, misalkan, alam yusalli alaihi, itu dianggap cemberongan sama Nabi, orang yang terhina di mata Nabi. Yang disebut nama aku disebut, tapi dia tidak bersalawat salam.